Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Pragat, teman-teman karyawan KUA Kecamatan Pragaan, baik penyuluh, penghulu maupun staf yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa bermujalasah, bisa bersilaturahim dalam acara rutinitas, yakni jamaah zuhur dan kultum dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga tak terlimpahkan dari baginda Rasul Muhammad bin Abdillah yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan, yakni dengan adanya agama Islam. Teman-teman yang berbahagia, pada siang hari ini saya ingin membicarakan terkait masalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, ahadu mabani Islam, yang menurut Profesor Dr. D. Syamsuddin ini merupakan salah satu rukun Islam yang paling gagal dibandingkan dengan haji. Karena apa? Dalam kenyataannya, di samping karena faktor sifat dasar manusia yang batin, zakat ternyata sangat kurang mendapatkan apresiasi, kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya kaum muslim. Karena apa? Sebenarnya kalau zakat ini bisa dimaksimalkan, maka insya Allah pemerataan ekonomi insya Allah tidak ada yang namanya faktor miskinan kalau zakat ini bisa maksimal. Cuma dalam kenyataannya ternyata zakat ini menjadi rukun Islam yang paling gagal dibandingkan dengan haji. Padahal secara pembiayaan zakat ini kecil, hanya 2,5% dibandingkan dengan haji. Haji membutuhkan biaya yang luar biasa. Cuman apa? Kenyataannya ini ternyata malah berbalik. Salah satu faktornya adalah yang paling tampak kepada manusia kalau zakat, yang tampak adalah nilainya langsung berkurang. Ketika kita punya dana 1 juta dizakatkan, maka pasti akan berkurang dan hampir tidak ada efek yang melekat kepada kita. Beda dengan haji. Haji meskipun antriannya panjang dan menghabiskan dana yang luar biasa banyaknya, ternyata peminatnya banyak, bahkan harus antri bertahun-tahun. Kenapa? Salah satunya ada efek, paling tidak akan merubah panggilan dari yang namanya Humaydi menjadi Haji Humaydi, dan itu secara strata sosial itu ternyata berpengaruh. Kalau awalnya mungkin dia dianggap sebelah mata oleh masyarakat, ketika selesai haji insya Allah secara otomatis secara strata sosial pasti ada peningkatan. Dan ini mungkin salah satu barokah dari kita naik haji, salah satunya yang tampak di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu maka pada hari ini saya ingin membahas tentang zakat, biar ini bisa menggugah kita bagaimana kemudian zakat ini bisa kita ulangkan sehingga zakat betul-betul bisa mendapatkan apresiasi yang luar biasa dan sukses, sehingga target akhir dari zakat, yakni bagaimana ada kehidupan yang merata di masyarakat, yakni tidak adanya kemiskinan, dapat tercapai. Namun pada hari ini saya fokus kepada zakat fitrah, karena pada dasarnya zakat itu ada dua, ada zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah atau zakat nafs. Hari ini saya ingin berbicara tentang zakat fitrah. Kenapa ini penting? Karena apa? Sebagaimana dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa puasa Ramadan itu katanya tidak diangkat, atau dalam bahasa hadis lain ada mutadabun bainas sama'i wal ardh, ada di antara langit dan bumi. Jadi tidak diangkat ke langit, artinya masih belum diterima oleh Allah sampai dibayar zakat fitrah.
Eh, siapa yang wajib dizakati atau membayar zakat fitrah? Yang pertama harus orang Islam, jadi orang kafir tidak mempunyai kewajiban. Yang kedua orang merdeka, kalau budak tidak punya kewajiban, berarti yang wajib membayarnya adalah majikannya kalau ada. Kalau sekarang kan tidak ada perbudakan sudah. Yang ketiga orang yang punya kelebihan untuk dimakan malam hari sampai siang hari raya. Kalau tidak mempunyai kelebihan maka tidak ada kewajiban. Itu yang keempat orang yang yang menemui bulan Ramadan dan Syawal. Oleh karena itu orang yang mati di bulan Syawal setelah terbenamnya matahari masuk ke Syawal maka wajib dizakati. Begitu juga anak yang lahir sebelum terbenamnya akhir Ramadan itu juga dikenai kewajiban zakat fitrah karena sudah menemui 2 bulan ini Ramadan dan Syawal. Kapan waktunya? Waktunya ada 5. Yang pertama yakni waktu jawas atau boleh-boleh saja, yakni dimulai di bulan Ramadan. Jadi ketika kita mulai puasa maka ketika itu juga sudah diperbolehkan kita bayar zakat fitrah. Bahkan saya sebenarnya mempunyai angan-angan seandainya di suatu kaum, di suatu masyarakat itu bisa terkoordinir, ini malah lebih enak. Ini lebih enak kalau bisa dikoordinir. Misalnya dalam satu kampung ada mustahiqul zakat 4 orang, misalnya. Kalau bisa dikoordinir per keluarga, misalnya malam pertama itu keluarga saya, itu kan ketika 3 hari kemudian keluarga selanjutnya, sehingga dalam 1 bulan orang itu mustahiqul zakat sudah tidak perlu sibuk-sibuk mencari apa yang mau dimakan, sehingga dia bisa lebih fokus untuk beribadah. Seandainya bisa dikoordinir, cuman kenyataan di lapangan kan rata-rata masyarakat kita biasanya zakat fitrah itu ketika malam hari raya. Itu yang pertama. Jadi mulai puasa atau Ramadan maka sudah bisa dimulai itu waktu jawas. Yang kedua waktu wajib, yakni kapan? Yaitu ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai pagi hari. Yang ketiga waktu sunnah, yakni mulai dari fajar sampai ke mau berangkat ke Idul Fitri atau Idul Fitri, sholat hari raya. Terus waktu kapan dimakruhkan, yakni setelah sholat hari raya sampai terbenamnya matahari 1 Syawal. Setelah 1 Syawal itu sudah haram sebenarnya bayar zakat. Bahkan kalau bayar itu sama dengan dibaca qadha. Faman addaha ba'daha bayar shadaqatun minas shadaqat. Nah, itu kata dalam hadis. Oleh karena itu sekali lagi kalau memang sekiranya kita bisa mengkoordinir suatu masyarakat, maka lebih enak kalau misalnya zakat fitrah itu kita kasihkan secara bergiliran, sehingga orang tersebut bisa fokus beribadah. Kalau dalam hadis ada bahasa al-nuhum anir tawaf fi hadzal yaum, sehingga mereka tidak perlu keliling-keliling untuk cari nafkah, tetapi mereka bisa fokus untuk beribadah. Apa hikmah atau tujuan dari zakat fitrah itu? Yang pertama kembali kepada orang yang berpuasa. Tuhrotan dis-shaim minal lagwi war-rafath, untuk membersihkan, menyucikan orang yang berpuasa itu dari minal lagwi, dari perkara-perkara yang sia-sia, tidak sampai dosa, war-rafath, dan perbuatan tinggi. Jadi fungsinya kembali kepada shaim, itu fungsi pertama. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini yang kembali kepada aspek sosial, kepada masyarakat. Nah, jadi sekali lagi fungsinya ada 2. Yang pertama kembali kepada shaim, tuhrotan dis-shaim minal lagwi war-rafath. Yang kedua untuk memberikan makan kepada orang miskin, sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan hari raya. Kenapa? Mereka sudah mempunyai kesiapan makanan untuk persediaan pada hari raya itu sendiri. Terus yang selanjutnya, berapa ukurannya? Ukurannya itu
dalam hadis itu soan, satu so itu macam-macam. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo, ada yang membolehkan 3 kilo. Cuma di masyarakat kemudian itu dibolehkan langsung sampai Madura sagelentang. Padahal sagelentang itu dalam tanda kutip kalau jagung kalau ditimbang itu malah 4 kilo. Kalau beras 3 kilo. Nah, itu sebagai bentuk apa? Ikhtiar. Karena apa? Kalau kurang itu malah kita masih punya hutang. Kalau lebih kan namanya sedekah. Siapa saja yang berhak menerima zakat atau zakat itu yang 8 asnaf, yang 8. Dan dalam Al-Quran itu nama sedekah lil fuqara, orang fakir, yakni orang yang kalau dalam bahasa orang yang sangat membutuhkan, maka 1 kali. Wal masakin, yang kedua orang miskin. Yang sedekah lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha, petugas zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Wa firriqab, orang budak yang mau merdeka. Wal gharimin, orang yang bangkrut, ini juga bisa menerima zakat. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, terakhir itu sabil. Nah, fi sabilillah ini masih buat multitafsir, begitu juga Ibnu Sabil. Termasuk kategori fi sabilillah ini para kiai ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan ini khusus kepada perang. Cuma kalau sekarang sudah tidak ada perang fisik, maka perannya sekarang adalah perang dakwah. Maka sehingga ada sekalian memasukkan para kiai atau para guru juga masuk kategori di sabilillah ini. Ini perlu hati-hati terutama dalam zakat ini. Karena apa? Ketika kita membayarkan zakat dan salah sasaran, bukan mustahik zakat yang ini, maka yang 8 asnaf ini, yang 8 golongan, maka ini berkonsekuensi kepada tidak sah, tidak apa, itu kewajiban kita untuk bayar zakat itu belum gugur. Oleh karena itu maka perlu hati-hati. Jadi sekali lagi, saya berharap nanti setelah ini, terutama nanti ketika kita ada kegiatan maksus dan ini terkait dengan kegiatan kita, maka perlu kita agak selektif. Karena ini juga bagian dari penyaluran zakat fitrah kita, maka usahakan nanti penerima mustahik zakat ini kita usahakan masuk ke 8 asnaf itu, fakir dan miskin terutama, kemudian terutama ini. Karena apa? Bukan yatim, karena yatim itu bukan mustahik zakat, bukan orang yang berhak menerima zakat, kecuali yatim itu adalah orang yang fakir atau miskin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.